Sana aja apa-apa. Pernahan-nahan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah satu dulu. Satu dulu. Ada udah di kamar. Tidak ada kirim sama itu ada. Ada nama kamu di situ ada. Lagi makan jenanya Valentine. Beda tempat kita lah. Ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu matematika gembira. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kita ada namanya jingle matematika gembira. Jadi saya mohon Bapak Ibu bisa berdiri ya.
masuk ke materinya ya Bapak Ibu. Di sini saya hanya ingin sharing tentang materi-materi yang saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan matematika gembira di beberapa minggu yang lalu. Jadi pembelajaran matematika gembira itu bukan seperti yang kita bayangkan, ceria segala macam. Jadi gembira di sini itu adalah akronim Bapak Ibu dari beberapa kata yang disingkat menjadi suatu kata baru. Jadi ada tujuan dari pembelajaran matematika itu sendiri. Yang pertama, memahami permasalahan yang berkaitan dengan numerasi. Yang kita tahu Bapak Ibu bahwa matematika itu seperti momok bagi kebanyakan siswa. Ketika kita masuk ke pelajaran matematika, yang mereka pikirkan itu pasti sesuatu yang rumit, sesuatu yang susah, berhubungan dengan angka, perhitungan dan lain-lain. Nah, kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini membuat suatu alur pembelajaran yang dimana mengajarkan anak bahwa matematika itu bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang berhitung, tapi bagaimana kita merancang suatu pembelajaran supaya anak-anak itu lebih bahagia dan anak-anak itu terlibat aktif terhadap pembelajaran itu sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, memahami kerangka konseptual di alur pembelajaran gembira. Nah, ini yang kita tahu bahwa numerasi dan kehidupan sehari-hari itu sangat berkaitan erat. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari yang namanya numerasi. Kita mau beli apapun itu pasti menggunakan numerasi, mesti menggunakan hitung-hitungan dan sebagainya. Makanya matematika itu hadir untuk membantu pengembangan numerasi peserta didik agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dasar yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, belajar matematika tidak hanya berhenti pada konsep-konsep rumus angka yang bersifat abstrak, tetapi menjelma menjadi keterampilan hidup sehingga matematika harus kontekstual dan aplikatif terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah cara yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meningkatkan numerasi kepada peserta didik. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang mungkin ikut pelatihan di salah satu ini, ada gasing, kemudian penerapan model konseptual, realistic mathematics education, sama matematika. Nah, ini adalah salah satu peran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengembangkan numerasi kepada peserta didik. Nah, ini adalah kondisi numerasi di negara kita Bapak Ibu. Bahwasanya tahun 2002 peringkat PISA kita adalah mengalami peningkatan, tapi skor rata-rata untuk numerasi dan literasi ini mengalami penurunan. Sebenarnya Bapak Ibu, tanpa ada data di depan, di kelas kita juga bisa melihat dengan jelas bahwa literasi dan numerasi terhadap peserta didik itu sangat-sangat menurun dari tahun ke tahun. Ya, ketika kita belajar matematika misalkan hitung-hitungan 5 tambah 4 misalkan untuk di kelas rendah Bapak Ibu ya, 5 tambah 4 biasanya mereka bisa menjawab, tapi ketika soal itu dibuat menjadi sebuah soal cerita itu beda lagi Bapak Ibu ya kan, padahal caranya sama, cuma karena soalnya yang berbeda itu melibatkan peserta didik itu susah dalam menjawab soal tersebut. Nah, itulah yang kemudian menjadi keluar dari Kementerian Pendidikan untuk mengembangkan bagaimana literasi dan numerasi ini meningkat secara signifikan Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu gerakan numerasi atau VNN yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ada sedikit cuplikan Bapak Ibu dari
Halo sahabat guru dimanapun berada, matematika adalah mata pelajaran yang paling ditakuti oleh sebagian besar murid. Sahabat guru pasti tidak asing mendengar stigma tersebut. Beragam upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satunya dengan aktivitas pembelajaran matematika yang menyenangkan, yaitu Gembira. Mau tahu lebih jelas mengenai Gembira? Yuk kita lihat penjelasannya. Gembira merupakan sebuah alat pembelajaran matematika yang berfokus pada eksplorasi pengembangan konsep secara kontekstual, refleksi, dan apresiasi sehingga murid tidak hanya pandai matematika tetapi juga mampu berpikir kritis, analitis, dan solutif. Tujuan utama dari matematika gembira adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membangun kecintaan murid terhadap matematika, sekaligus mengembangkan kompetensi literasi yang relevan dengan kehidupan para murid. Gembira merupakan singkatan dari gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri pembelajaran dengan gembira. Pada fase gali dan eksplorasi, kita mulai dengan mengajak murid mengeksplorasi situasi atau masalah yang ada di kehidupan sekitar murid, termasuk konteks-konteks budaya yang bermakna bagi mereka. Misalnya, mereka diajak melihat pola permainan engklek dan diminta menyebutkan bentuk-bentuk yang mereka lihat seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran. Dalam matematika gembira, kita akan bermain angka dengan gembira, berpetualang sambil belajar simbol dan pola, asyiknya menggali dimensi dan posisi, menjelajahi ukur pengukur, dan menggali cerita di balik data. Pendekatan ini membantu mereka memahami konsep secara visual dan kontekstual, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Fase yang kedua dari alur pembelajaran gembira, yakni muat konten. Di fase ini, sahabat guru dapat fokus memberikan murid pengalaman langsung dan menggali berbagai motif dan pola bentuk yang ada di sekitar mereka. Misalnya, guru menampilkan kain tenun dengan motif beragam dan mengajak murid mengamati bentuk-bentuk yang terlihat seperti segi empat, segitiga, dan lingkaran. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih kontekstual, bermakna, dan memupuk rasa ingin tahu murid terhadap konteks matematika dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, dalam fase buat aktivitas, kita merancang kegiatan yang menarik dan relevan agar murid lebih aktif mengeksplorasi konteks matematika. Contohnya, guru bisa meminta murid untuk menelusuri pola bentuk dalam kain tenun, kemudian mengelompokkan bentuk berdasarkan jumlah sisinya dan karakteristiknya. Selain itu, murid dapat mengembangkan garis pada motif tertentu agar lebih memahami bentuk dan struktur pola tersebut. Dengan kegiatan ini, murid belajar secara langsung, mengembangkan keterampilan observasi, serta mempererat hubungan antar konsep matematika dan budaya sekitar mereka. Pada fase ikuti pemikiran murid dalam evaluasi, para murid diajak untuk berpikir kritis dan reflektif tentang bentuk-bentuk yang telah diamati dan dibuat. Misalnya, para murid akan diminta untuk menjawab pertanyaan seperti bentuk apa yang paling banyak kamu temui, atau mengapa bentuk ini sering digunakan dalam motif tenun. Melalui pertanyaan ini, murid mampu menyadari konsep bentuk, fungsi, dan relevansi budaya yang mendasari objek yang dipelajari. Kegiatan ini membantu mereka mengaitkan pengalaman visual dan motorik mereka dengan pemahaman konsep dan konteks matematika. Pada fase rayakan dan akhiri dengan gembira, para murid diajak untuk merayakan pencapaian mereka dalam menampilkan bentuk dan motif tenun. Misalnya, dengan menunjukkan hasil karya mereka atau berdiskusi tentang apa yang telah dipelajari. Guru memberikan apresiasi atas usaha dan kreativitas murid, sekaligus menguatkan konsep bahwa pembelajaran ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga berakar pada budaya lokal. Akhirnya dengan memberikan motivasi agar mereka menyadari pentingnya mengenal budaya melalui bentuk-bentuk konteks matematika yang telah mereka eksplorasi. Demikianlah perjalanan kita mengenal berbagai bentuk
penduduk di sekitar kita, bukan hanya memperkaya pemahaman matematika, tetapi juga memperdalam apresiasi terhadap budaya dan lingkungan. Ingatlah, setiap bentuk yang kita temui memiliki cerita dan keindahannya sendiri. Mari terus eksplorasi, menikmati setiap langkah dalam belajar. Karena belajar bukan hanya tentang menghafal, tapi tentang menemukan keindahan dalam setiap bentuk yang ada di sekitar kita. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan cara belajar matematika yang lebih menggembirakan dan menyenangkan. Oke, itu tadi adalah sedikit ulasan singkat ya Bapak Ibu tentang matematika gembira. Jadi dari video yang telah kita sama-sama lihat, udah gambar dulu tuh. Matematika itu matematika gembira itu seperti apa? Kita masuk. Ya, nih pembelajaran matematika gembira. Gembira itu G-nya itu gali, E-nya itu eksplorasi, M-nya itu muat konten, B-nya itu buat aktivitas, I-nya itu ikuti pemikiran murid, R-nya itu rayakan, dan terakhir A-nya itu adalah akhiri. Ya, sesuai dengan namanya pembelajaran matematika gembira, maka sebisa mungkin kita harus merayakan dan mengakhiri dengan gembira. Nah, ini tahap pertama Bapak Ibu tentang gali dan eksplorasi. Ini terkadang yang dilupakan oleh kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, yaitu kita melupakan bahwa di sekitar kita itu banyak sekali benda-benda konkret yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita menuntun anak itu untuk menggali dan mengeksplorasi sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap anak itu membawa bekal sesuatu atau ilmu dari rumah secara berbeda. Jadi tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana kita mengeluarkan potensi atau mengeluarkan bekal yang mereka bawa dari rumah sehingga mereka dapat mengaplikasikan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Nah itu yang termasuk dalam gali dan eksplorasi. Banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin contohnya misalkan kita mau gali dan eksplorasi, bisa dengan kita mau menggunakan tentang numerasi, bisa dengan daftar absen. Absen itu kan ada angka ya, itu bisa kita gunakan. Kemudian mungkin apa benda-benda yang mereka bawa. Setiap anak itu kan biasanya membawa benda yang berbeda-beda Bapak Ibu ya, dengan tingkat kebanyakan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin yang bawa bukunya cuma 5, ada yang 6, ada yang bawa pensil berapa. Nah, itu sebenarnya bisa Bapak Ibu untuk menjadi satu aktivitas dalam sebuah pembelajaran. Tapi terkadang kita melupakan hal-hal tersebut. Jadi kebanyakan ini pengalaman saya pribadi Bapak Ibu sebelum saya mengikuti pelatihan matematika gembira ini, karena sebelumnya saya mengajar di kelas 5, baru tahun ini saya mengajar di kelas 2. Jadi ketika saya masuk itu ada sesuatu kebingungan Bapak Ibu dari apa yang saya pikirkan. Jadi bagaimana saya menggali dan mengeksplorasi murid sedangkan saya sendiri belum bisa mengenal murid itu secara lebih dalam. Nah, kadang yang jadi kesalahan saya Bapak Ibu ketika saya masuk, saya langsung memberikan materi. Jadi saya tidak membuka apa yang mereka bawa dari rumah. Nah, itu yang kemudian menjadi kesalahan saya. Kemudian saya perbaiki ketika saya mengikuti pelatihan matematika gembira. Nah, semoga hari ini apa yang saya sampaikan mungkin dapat menjadi acuan juga kepada Bapak Ibu, kemudian nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, gali dan eksplorasi ini menjadi titik masuk kognitif yang penting sebelum pemrosesan matematis, memfasilitasi transisi dari pengalaman nyata ke representasi matematis yang horizontal, meningkatkan keterlibatan efektif dan kognitif siswa.
mengeksplorasi situasi kontekstual atau masalah nyata yang disajikan oleh guru, mengidentifikasi unsur matematis dalam konteks tersebut, menerjemahkan situasi ke dalam bahasa atau model matematika dan matematika. Yang kedua adalah muat konten, Bapak Ibu. Muat konten ini adalah bertujuan untuk memahami berdasarkan hasil eksplorasi siswa terhadap konteks nyata. Jadi muat konten di sini adalah tindak lanjut dari apa yang mereka observasi, Bapak Ibu. Jadi misalkan kita mau mengangkat materi tentang bangun datar. Ya, bangun datar biasanya kalau di kelas 1, kelas 2 itu mungkin segitiga, lingkaran, persegi panjang. Nah itu kan relevan, Bapak Ibu. Banyak sekali bangun datar yang ada di sekitar kita. Di kelas saja contohnya misalkan kita menyuruh mereka tuh coba nak kalian cari bentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Nah, nanti mereka pasti menyebut ada lingkaran, ada jam dinding, mungkin kipas angin, uang koin dan lain-lain. Nah, kemudian itu kita masukkan ke dalam muat konten, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka sudah mengeksplorasi, jangan didiamkan begitu saja. Sekarang yang jadi kesalahan kita adalah coba nak cari barang-barang bangun datar yang ada di sekitar kita. Mereka udah semangat mencarinya, terus setelah itu udah gitu aja. Kita nggak menindaklanjuti. Nah, di muat konten ini adalah kita menindaklanjuti apa yang mereka ekspor. Misalkan kita menunjuk salah satu siswa untuk maju ke depan. Coba nak apa yang udah kamu ekspor, udah kamu sebutkan, ditulis di papan tulis. Atau enggak ditulis di bukunya, nah apa yang sudah kamu temukan di kelas tentang bangun datar. Nah, itu ada tindak lanjutnya, Bapak Ibu. Jangan hanya stop di eksplorasi. Jadi di muat konten ini adalah bagaimana kita mengembangkan apa yang mereka temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah buat aktivitas, Bapak Ibu. Ya. Buat aktivitas di sini bisa banyak hal, Bapak Ibu. Bisa dengan proyek misalkan, atau dengan mengajak siswa untuk melihat langsung benda apa yang ingin menjadi aktivitas pembelajaran pada hari itu. Misalkan kalau di matematika gembira ini kita dituntut, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif, Bapak Ibu, mengaitkan pembelajaran matematika dengan budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita. Contoh kayak permainan tradisional, kayak tadi mungkin dengan kain tradisional atau benda-benda yang memang relevan dan anak-anak itu bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mau belajar matematika menggunakan yang coklat ya, baru coklat. Ya, mungkin kita bisa menggunakan coklat. Dari coklat itu kan kita bisa belajar tentang pengurangan, kemudian belajar tentang penjumlahan, kemudian belajar tentang urutan angka. Jadi dari budaya-budaya lokal itu yang kita angkat dalam proses pembelajaran. Jadi memang matematika gembira ini dituntut untuk kita sebagai seorang guru itu untuk lebih aktif dan kreatif dalam meningkatkan atau mengembangkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Bapak Ibu ikuti pemikiran murid. Nah, ikuti pemikiran murid itu bukan berarti kita mengikuti apa yang dimau oleh murid ya Bapak Ibu. Jadi ikuti pemikiran murid itu adalah kita menjelaskan miskonsepsi yang terjadi dalam pembelajaran. Saya kasih contoh Bapak Ibu, di kelas saya kemarin, ketika saya membagikan kertas origami, kemudian saya menyuruh siswa, nah coba bagi kertas tersebut menjadi 2. Rata-rata atau hampir semuanya mereka melakukan dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Ya kan, kelas 1, kelas 2 pasti bagi 2 seperti ini. Padahal konsep dari pembagian 2 itu kan bukan hanya seperti ini. Saya juga mungkin dibagi dengan jadi seperti ini. Ya, mungkin ada yang dipotong. Tapi yang paling penting adalah konsep pembagian 2 itu adalah sama rata. Tapi kenapa kebanyakan peserta didik itu pasti ketika kita menyuruh mereka untuk membagi 2 pasti jawabannya seperti ini. Karena apa
apa yang mereka temukan, apa yang mereka pelajari itu yang seperti ini. Jadi kelas 1, kelas 2, ketika mereka dikasih materi oleh guru A, maka mereka akan menjelaskan yang A. Nah, jadi itu tugas kita untuk meluruskan miskonsepsi dari peserta didik. Jadi kita menjelaskan, oh nak, pembagian duit itu nggak harus seperti ini loh, bisa juga seperti kita bagi jadi bangun datar segitiga. Jadi intinya pembagian duit itu adalah sama rata. Jadi nggak harus dilipat seperti ini, atau bukan mungkin bisa digunting. Yang penting ketika nanti disandingkan itu hasilnya sama, panjang dan lebarnya sama. Nah itu yang kadang-kadang kita miss Bapak Ibu. Ketika kita melihat bahwa oh anak itu bisa bagi dua, sudah. Padahal dari situ kita sudah melewatkan beberapa materi yang harusnya mereka dapatkan. Ya. Jadi ikutan pemikiran itu udah bukan kita mengikuti apa maunya murid. Murid minta A kita ikutin, murid minta B kita ikutin. Bukan ya Bapak Ibu ya. Ikuti pemikiran murid ini adalah kita meluruskan ketika terjadi miskonsepsi. Mungkin kalau misalkan Pak, misalkan di dalam pembelajaran anak-anak itu tidak miskonsepsi, bisa juga dengan pertanyaan-pertanyaan formatif Bapak Ibu, ya, atau pertanyaan romantik misalkan. Kalau di kelas saya Bapak Ibu, karena beberapa kali saya sudah menerapkan matematika gembira ini, terakhir kemarin saya menerapkan tentang materi bangun datar. Jadi saya membuat suatu proyek diorama. Jadi saya bagi kelompok anak-anak, kemudian saya berikan medianya berupa bangun datar yang memang relevan pada mereka. Kemudian nanti mereka menyusun untuk membentuk suatu rumah. Ya Bapak Ibu, kemudian ketika di fase ikuti pemikiran murid, saya menanyakan Bapak Ibu kepada murid saya perwakilan setiap kelompok, kenapa mereka memilih segitiga itu sebagai atap? Kenapa enggak segitiga itu dipakai buat pintu? Kenapa segitiga itu tidak dipakai buat jendela? Kenapa harus segitiga itu dikasih atap? Dan jawaban mereka itu banyak beragam. Ada yang bilang bahwa Pak, di rumah saya atap saya bentuknya segitiga Pak, bukan persegi. Ada juga seperti itu. Pak, kalau misalkan persegi nanti kalau hujan airnya nggak ngalir ke bawah Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali, atau jawaban-jawaban banyak sekali. Nah, tugas kita adalah meluruskan jawaban tersebut. Sebenarnya jawabannya tidak salah Bapak Ibu ya. Jadi semua jawaban murid tidak salah, tapi kita meluruskan untuk sesuatu yang memang harusnya seperti itu. Nah, itu di alur ikuti pemikiran murid. Kemudian rayakan dan akhiri dengan gembira. Nah, dirayakan dan diakhiri ini bisa dengan presentasi mungkin Bapak Ibu, bisa dengan apresiasi, ya, bisa dengan refleksi, ya, bisa dengan pertanyaan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam alur rayakan dan akhiri. Intinya adalah pembelajaran yang kita terapkan pada peserta didik itu harus relevan, ya. Kemudian mereka bisa melihat dan mereka bisa merasakan. Kemudian mereka bisa terjun langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya mendengar dari guru, ya. Karena saya mengalami sendiri Bapak Ibu bahwa rasanya ketika kita belajar hanya berfokus pada satu arah, yaitu siswa itu hanya mendengarkan, menjawab soal, kemudian menulis, itu kelas menjadi membosankan Bapak Ibu. Ya, kelas menjadi membosankan, dan kita sendiri sebagai guru, kadang saya bertanya-tanya Bapak Ibu, apalagi saya ngajar kelas 2, kadang ketika saya ngajar menulis papan tulis, kemudian saya menghadap ke mereka, saya melihat bahwa mata mereka kosong, kayak apa yang saya ajarkan sebenarnya masuk enggak sih pada mereka. Kadang ada yang mereka anaknya diam, ya sudah diam aja, yang penting dia berangkat sekolah, duduk, kemudian suruh nulis, ya tulis aja. Nah itu salah satu motivasi saya juga, bagaimana saya bisa menimbulkan semangat belajar kepada mereka yang tadinya tidak aktif, mungkin yang tadinya malu-malu menjadi lebih aktif. Nah, di matematika gembira ini saya sudah beberapa kali menerapkan dan hasilnya lumayan efektif Bapak Ibu, karena di matematika gembira ini anak itu dituntut untuk aktif, untuk selalu bergerak, untuk selalu menyampaikan apa yang mereka punya dalam pikiran mereka. Jadi mereka merasa dihargai dalam proses pembelajaran matematika gembira ini.
terutama kemarin terakhir yang saya belajar, yang saya memberikan materi tentang bangun data. Jadi yang biasanya anak itu cuma diam, ketika kita bagi kelompok, kemudian kita bagi pekerjaan mereka secara masing-masing, maka mereka mau tidak mau dan mereka berusaha untuk bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan itu hasilnya alhamdulillah efektif Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu setelah dari sini bisa mencoba untuk menerapkan matematika gembira ini. Tapi yang perlu kita luruskan Bapak Ibu, bahwa matematika gembira ini bukan metode ya Bapak Ibu. Matematika gembira ini hanya alur. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kemarin kita udah ada PM, belajar mandiri, terus ini tambah lagi ada matematika gembira ini. Tidak Bapak Ibu. Matematika gembira ini hanya alur yang harus kita ritutkan. Ya, jadi matematika gembira juga ini tidak bisa diacak-acak Bapak Ibu. Misalkan kita yang pertama itu gali dan eksplorasi, kemudian ikuti pemikiran murid, itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi matematika gembira itu harus runtut dari gali dan eksplorasi sampai rayakan dan akhiri. Jadi misalkan ketika kita menemukan masalah atau miskonsepsi dari gali dan eksplorasi, apakah kita boleh langsung merespon tersebut? Jawabannya nanti Bapak Ibu, itu disimpan dulu, kemudian nanti kita baru di momen ikuti pemikiran murid, baru kita jelaskan kepada murid bahwa apa yang mereka eksplor tadi itu adalah miskonsepsi. Jadi kalau misalkan dari miskonsepsi kita sudah menemukan, dari gali dan eksplorasi kita sudah menemukan miskonsepsi, kemudian kita jelaskan, itu maka alurnya tidak menjadi alur gembira Bapak Ibu. Ya, jadi yang ditekankan ini adalah alur gembira itu tidak bisa diacak-acak. Ini harus diukur ketika kita membuat rancangan pembelajaran matematika menggunakan alur gembira ini harus diukur Bapak Ibu ya, nggak bisa diacak-acak. Nah, jadi rayakan dan akhiri itu bisa dengan yang tadi itu, bisa dengan refleksi, kemudian dengan presentasi. Intinya adalah apresiasi tentang pembelajaran yang mereka lakukan pada hari tersebut. Nah, mendorong tanggung jawab belajar karena siswa belajar mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran sendiri dan mengembangkan kebiasaan berpikir terbuka, evaluasi, refleksi, menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Jadi ketika siswa itu dihargai oleh guru, kemudian dia diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau pemikiran yang mereka bawa, itu mereka akan lebih semangat dalam proses pembelajaran. Ya, apalagi anak-anak kelas 1, kelas 2 itu ketika mereka sekali aja dipatahkan pemikiran mereka, maka mereka tidak mau lagi untuk belajar, karena mereka menganggap bahwa ngapain kemarin saya udah mau nanya tapi nggak direspon sama gurunya, akhirnya besok lagi mereka lebih baik diam. Ya, takut hal tersebut terulang kembali. Makanya kita sebagai seorang didik, khususnya di kelas 1, kelas 2, bagaimana kita bisa menerima semua yang mereka keluarkan dalam pemikiran mereka. Ya, jadi di matematika gembira ini sudah ada 5 modul ya Bapak Ibu. Tapi hari ini kita hanya ingin mengambil 1 modul saja, karena kalau kita ambil 5 modul itu kemungkinan kita sampai besok Bapak Ibu. Jadi kita ambil 1 modul aja. Tapi sebelum kita masuk ke modul matematika gembira, kita mau bagi kelompok dulu Bapak Ibu, supaya pembelajaran lebih santai. Kita mau bagi kelompok. Jadi bagi kelompoknya itu berhitung aja Bapak Ibu ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4 mungkin ya, karena lama-kelamaan pesertanya mulai berkurang karena dari kita juga ada kegiatan lain. Jadi bisa berhitung 1 sampai 4 Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada yang mendapat angka yang sama, berarti mereka satu kelompok Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ya? Boleh dimulai dengan Ibu. Jadi ada berapa kelompok Bapak Ibu? Ada 4 kelompok. Silakan Bapak Ibu bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Kan kita satu kecamatan Bapak Ibu kan harus kenal. Masa kita satu kecamatan, satu kumpul, tapi kita nggak kenal satu sama lain. Jadi silakan Bapak Ibu bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Sudah Bapak Ibu bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Jadi coba Bapak Ibu setiap kelompok itu mendiskusikan nama kelompoknya, kita ambil dari nama pahlawannya dulu Ibu. Ya. Ya. Kelompok satu, mana kelompok satu? Apa? Di kelompok dua? Kata Kartini, kelompok tiga? Soekarno. Kelompok tiga apa? Patimura. Oke. Ya kita masuk ke modul 1 ya Ibu. Bermain angka dengan gembira. Oke, jadi di modul 1 ini ada 3 bab Ibu. Ada yang pertama seluruhnya menjelajah bilangan, kemudian berhitung asik, tambah kurang sambil bermain. Yang terakhir adalah berbagi dengan gembira atau pecahan. Nah ini adalah indikator keberhasilan. Yang pertama adalah mampu mencari dan menggali konteks untuk menanamkan konsep dasar pada matematika, kesadaran bilangan, operasi bilangan, penjumlahan dan pengulangan serta pecahan. Yang kedua mampu memahami konteks kesadaran bilangan, operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan serta konsep pecahan. Yang ketiga, mampu merancang aktivitas pembelajaran mendalam dan asesmen pembelajaran yang mengikuti pemikiran murid pada materi kesadaran bilangan, penjumlahan dan pengurangan serta menanamkan konsep pecahan sesuai dengan capaian pembelajaran di fase A. Ini Bapak Ibu ya, yang saya bilang tadi bahwa banyak sekali barang-barang atau benda-benda yang di sekitar kita yang dapat menjadi aktivitas pembelajaran. Ya. Sebelumnya pernahkah Bapak Ibu menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita untuk suatu aktivitas pembelajaran? Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu bisa sharing kepada kita semua. Apapun benda-benda yang konkret yang ada di sekitar kita yang kita buat menjadi aktivitas pembelajaran di kelas, mungkin ada? Oh, kita sharing aja Pak, mungkin apa, benda apa gitu. Kalau yang pernah saya terangkan, misalnya dalam pengukuran panjang misalnya. Jadi anak itu saya suruh ke lapangan. Jadi mengukur misalnya panjangnya daun yang bendera, tapi ada yang saya suruh itu disuruh bawa meteran alat-alat seperti itu. Jadi orang itu kan pasti semangat sih semangat. Jadi itu daun panjangnya berapa nanti ditulis. Terus untuk tinggi pot bunga kan ada tuh macam-macam tuh. Diukur berapa tingginya ditulis gitu seperti itu. Jadi nanti setelah itu saya tugasnya itu nanti diubah ke satu dari mana gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya seperti yang kita Pak Disma dari sekolah Pahoman itu sebenarnya sudah menerapkan alur matematika gembira dengan cara menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Mungkin yang bisa saya koreksi di situ Bapak, mohon maaf ya. Tadi Bapak bilang bahwa anak-anak membawa meteran, tapi kan
yang kita bisa lihat bahwa mungkin nggak semua anak punya meteran gitu kan, mungkin bisa diganti dengan penggaris, karena kan biasanya kalau anak-anak kalau penggaris mungkin bisa ya, atau mungkin jengkalangan gitu. Jadi benda-benda yang memungkinkan mereka itu ada dan mereka itu bawa, tapi misalkan pakai meteran juga tidak apa-apa. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan benda-benda yang hampir keseluruhan dari mereka itu memiliki, jadi itu mereka lebih terjun langsung semuanya. Nah, dari ketiga benda ini kan benda-benda yang relevan loh Ibu ya, yang biasa ditemui anak-anak ya, dari pohon, kemudian daftar hadir, kemudian parcel. Nah ini kan biasanya bisa ditemui anak-anak. Nah, dari ketiga benda ini sebenarnya bisa menjadi suatu aktivitas pembelajaran dalam konsep matematika budaya ataupun dengan konsep yang lain. Nah dari ketiga benda ini mungkin dari bawah itu ada yang sudah terpikirkan ingin menerapkan dari ketiga benda tersebut dalam kegiatan pembelajaran ke depan? Tidak? Ada yang bisa share, Bu? Iya, terima kasih. Saya Rahma dari SD 1 Pelita. Kebetulan saya ngajar kelas tinggi Pak, kelas 6. Nah, kalau saya yang saya terapkan sebelum dapat ini ternyata saya sudah gembira Pak di sekolah, Pak, di kelasnya Pak ya. Karena saya kelompokkan pas matematika, kebetulan di kelompok-kelompok siswa itu mereka punya nomor absen yang mereka ingat. Nah, saat pembelajaran misalkan KPKFPB, jadi mencari KPKFPB dari nomor-nomor absen yang mereka kumpulkan itu. Sekelompok 3 orang. Jadi KPKFPB dari nomor 12, 10 sama 11 gitu misalkan, tergantung absen di kelompok-kelompok mereka tersebut Pak. Dan memang itu efektif sih sebenarnya. Jadi mereka setiap mau kelompok itu malah gini, jangan kelompok bola lah, kalau susah kelompoknya sana aja gitu. Jadi semakin seperti itu mereka paham apa-apa yang sulit, apa-apa yang mudah mereka paham. Dengan seperti itu mereka lebih interaktif sih menurut saya. Ya. Oke, jadi ya benda-benda yang ada di sekitar kita itu ya bisa digunakan dalam proses pembelajaran seperti yang orang tadi bilang bahwa ketika kita menggunakan metode bawa daftar hadir, anak-anak itu sudah menemukan, bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kayak yang Bu Rahma tadi sebutkan bahwa jangan ikut kelompok saya karena angkanya susah. Berarti kan mereka bisa menimbulkan masalah sendiri dan menimbulkan masalah kemudian mereka bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi itulah yang kemudian menjadi aware dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Matematika itu sendiri. Nah, ini adalah 6 kriteria Bapak Ibu atau 6 kriteria konteks dalam alur dari eksplorasi. Yang pertama adalah bermakna dan relevan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bermakna dan relevan artinya ada di sekitar kita, nyata, ya, dan semua siswa itu dapat menyaksikan atau dapat melihat. Kemudian yang kedua adalah mampu mendorong eksplorasi dan numerasi. Ya. Jadi banyak sekali barang-barang atau benda-benda yang kita itu yang dapat mendorong meningkatkan numerasi kepada siswa. Contohnya tadi ada mungkin pohon, ya, kartu pohon, kemudian ada lagi daftar hadir, mungkin alat pembelajaran apa yang mereka bawa. Itu kan setiap anak kan bawa jumlah yang masing-masing yang itu bisa digunakan. Kemudian kriteria yang ketiga adalah melibatkan hal konkret. Ya, jadi benda yang ingin kita gunakan itu harus nyata adanya gitu, ya, supaya mereka juga bisa terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah menumbuhkan minat keterlibatan. Ya. Nah di sini ketika kita menggunakan alur yang memang sudah mencakup alur matematika budaya, saya yakin bahwa peserta didik pasti lebih berminat dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kriteria yang kelima adalah berkesesuaian dengan konteks lokal. Ya, konteks lokal di sini itu bisa mungkin dengan tadi itu alat-alat tradisional mungkin bisa, kemudian budaya-budaya lokal, kemudian mungkin permainan-permainan tradisional yang sekarang ini di daerah kita di Kota Bandar Lampung udah mulai luntur ya Bapak Ibu. Anak-anak kadang udah nggak tahu apa itu congklak, engklek, kemudian banyak hal. Nah itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kembali tentang budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita.
Yang keenam, Bapak Ibu, mendorong transisi ke abstraksi. Nah, ini yang sering banget kita lupakan, Bapak Ibu, bahwa mendorong transisi ke abstraksi itu biasanya ketika kita menggunakan satu benda yang konkret, ya. Misalkan saya kasih contoh, kita mengeksplorasi tentang pohon, Bapak Ibu, di sekitar sekolah itu kan mesti ada pohon. Kita menyuruh siswa untuk melihat ada berapa ranting pohon. Nah, biasanya ketika kita menyuruh siswa, nak berapa jumlah ranting pohon di situ? Ada 5 Pak. Ya udah tulis 5. Nah, padahal di mendorong transisi dan abstraksi ini kita harus merubah ya apa yang mereka lihat ke semi abstraksi. Jadi menggambar dulu, Ibu. Jadi apa yang mereka lihat pohon, mereka gambar. Misalkan Pak, rantingnya ada 5, mereka harus gambar dulu. Gambar pohon, rantingnya ada 5, kemudian barulah diubah ke abstraksi, ke simbol. Nah, itu yang biasanya kita lupakan, Ibu. Tapi setelah saya baca tentang modul, itu ada banyak sekali manfaatnya, Bapak Ibu, terutama dalam proses menjawab soal. Jadi pengalaman saya, Bapak Ibu, setelah survei kepada peserta didik tinggi kelas 5 dan kelas 2, ternyata hampir masalahnya sama, Bapak Ibu. Ketika mereka diberikan soal, contoh soal cerita, rata-rata dari mereka adalah menjawab hasilnya saja. Prosesnya itu kadang-kadang jarang mereka tulis di lembar jawaban. Nah, itu yang sebenarnya miss juga, Bapak Ibu. Nah, dari kriteria ke-6 ini baru kita mulai mengajarkan dari sejak dini untuk bahwasanya proses itu penting. Jadi nggak cuma hasil, jadi ada proses yang harus mereka lewati dan mereka tulis untuk menemukan hasil tersebut. Nah, itulah yang mendorong kriteria konteks ini hidup, Bapak Ibu. Saya kasih satu contoh ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada konteks. Yang pertama ranting pohon itu ada mengenal bilangan 1 sampai 10. Daftar hadir itu mengenal makna bilangan sebagai urutan. Kemudian bikisan raya itu dekomposisi dan komposisi bilangan. Nah, ini salah satu contoh, Bapak Ibu. Ya, yang di sini adalah ranting pohon. Jadi kriteria yang pertama adalah bermakna dan relevan dengan pengalaman murid. Ranting pohon dapat dijumpai murid di sekitar kita. Biasanya ada di sekitar sekolah, rumah, taman, dan di tempat lain. Ya, saya yakin bahwa setiap siswa itu pasti pernah melihat pohon. Nggak mungkin ya, Bapak Ibu ya, setiap siswa itu nggak ada yang tidak pernah melihat pohon. Yang kedua adalah mendorong eksplorasi numerasi. Ya, memperhatikan jumlah ranting membantu murid mengenal bilangan sebagai jumlah objek. Secara alami, murid mengeksplor jumlah ranting dengan menghitung mental, subitasi, estimasi, dan menilai kewajaran hasil perhitungan mereka. Kriteria yang ketiga adalah melibatkan tindakan konkret. Pohon adalah benda konkret di sekitar murid yang memungkinkan mereka menghitung langsung jumlah rantingnya. Yang keempat adalah menumbuhkan minat dan keterlibatan. Jadi pohon yang beragam dan sering ditemui murid dapat menumbuhkan minat dan keterlibatan, apalagi jika disertai dengan pertanyaan-pertanyaan, misalkan ada berapa rantingnya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kamu lihat dari kanan itu ada berapa, dilihat dari kiri berapa, jumlahnya berapa. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan simple yang bisa kita kasih kepada murid ketika mereka masuk ke dalam eksplorasi wabud. Kelima adalah bersesuaian dengan konteks lokal. Kita tahu bahwa setiap daerah itu mempunyai jenis pohonnya masing-masing. Ya, kayak misalkan di kabupaten mungkin di sekitar sekolahnya banyak pohon karet, ya banyak pohon karet. Mungkin kalau di sekolah kita kan nggak ada ya, karena sekolah kita itu kebanyakan kan kirinya udah perkotaan, ya. Jadi menemukan pohon-pohon yang beragam itu susah. Tapi saya yakin di sekitar sekolah Walu pasti ada salah satu dua pohon yang bisa menjadi benda konkret untuk menerapkan matematika dunia. Nah, yang keenam, Bapak Ibu, yang saya jelaskan tadi bahwa mendukung transisi ke abstraksi, ya, dari konkret menjadi simbol. Ya. Jadi kita observasi dulu apa yang ingin kita observasi. Misalkan kita lihat ranting, kita melihat pohon, kemudian kita menemukan bahwa di pohon tersebut ada ranting, kita mulai untuk menggambar. Ya, menggambar, mulai dari gambar tersebut
kita ubah menjadi simbol. Jadi anak-anak itu bukan langsung dari apa yang mereka lihat kemudian menjadikan simbol, tapi ada prosesnya dulu. Nah, ini yang mungkin bisa kita terapkan. Agak ribet sih Bapak Ibu memang, karena biasanya kita kalau mengajarkan ada berapa ranting, ada 5, ya udah tulis 5, ada berapa lagi 10, ya udah tulis 10. Nah, sekarang kita dituntut untuk lebih ribet lagi Bapak Ibu, tapi ya memang manfaatnya itu ada buat murid. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari ke materi-materi yang sudah saya sampaikan barusan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut, kita ingin mencoba mendiskusikan setiap kelompok itu, mendiskusikan dengan kelompoknya Bapak Ibu untuk mencari satu aktivitas yang dia dapat mencakup ke-6 kriteria yang ada di depan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu diskusi dengan kelompoknya, membuat satu aktivitas atau bukan aktivitas Bapak Ibu, membuat satu konteks, ya, membuat satu konteks yang ingin Bapak Ibu angkat, tapi mencakup 6 kriteria yang ada yang tadi saya sampaikan. Jadi misalkan Bapak Ibu tadi kan saya jelaskan tentang ranting pohon. Jadi Bapak Ibu untuk mencari satu benda konkret yang ada di sekitar Bapak Ibu, kemudian yang mencakup ke-6 kriteria tersebut. Jadi hampir mirip lah Bapak Ibu membuat seperti ini, cuman judulnya beda. Ya, bisa Bapak Ibu ya. Boleh dimulai diskusikan Bapak Ibu. Waktunya 30 menit cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Jadi silakan Bapak Ibu memilih tujuan yang ada di sini Bapak Ibu, 3 hal ini, karena kita baru menjelaskan tentang bilangan. Jadi Bapak Ibu boleh memilih dari 3 ini salah satu saja, kemudian Bapak Ibu cari benda-benda yang ada di sekitar kita yang bisa diterapkan untuk menumbuhkan generasi tadi. Tapi ya itu tadi mencakup 6 kriteria yang ada di sini. Enggak, di luar juga apa-apa. Yang penting anak-anak itu bisa melihat langsung gitu loh. Jadi bukan hanya di dalam kelas ini Bapak Ibu, tapi di luar juga bisa. Yang penting ketika mungkin nanti Bapak Ibu mau terapkan, anak-anak itu relevan. Misalkan mungkin dengan daftar hadir, parsel, atau mungkin kalau misalkan sekolahnya dekat jalan raya, mungkin bisa dengan mobil, berapa mobil yang lewat, setiap ininya warnanya apa aja, itu bisa juga. Atau mungkin dengan jam dinding juga ada, bisa juga, itu kan urutan angka. Jadi benda-benda yang mereka bisa lihat. Boleh dimulai didiskusikan Bapak Ibu. Ya, jadi nanti setelah selesai boleh nanti kita maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari Bapak Ibu. Ya. Untuk supaya belajar kita lebih santai lagi, Bapak Ibu boleh juga diskusikan tentang yel-yel. Jadi setiap kelompok nanti ada yel-yelnya. Ketika kita maju, nanti harus menekan yel-yel sebelum mempresentasikan diskusi tersebut.
Ya, nama kelompok Bapak Ibu, judulnya itu apa, tujuannya itu apa, kemudian baru 6 kriteria ini. Ya. Nama kelompok itu penting ya Bu. Nama kelompok, judul, tujuannya ini, pilih salah satu. Nah kemudian baru setelah udah ketemu, baru dikaitin dengan 6 kriteria yang tadi. Boleh, yang penting jangan ranting pohon. Kalau ranting pohon kan sama aja nyari. Daun boleh. Ya. Dari 3 tadi itu mungkin mau pakai daftar nanti juga boleh. Mau pakai parsel juga boleh. Aku baru 1 jam.
Oke, kita yang pertama tadi berbeda. Kalau yang banyak-banyak satu tadi. Kita pun
harus baca ya. Dalam tuh kan kayak bilang katanya versinya ini apa jadi belajar cara metode belajar ya kalau ya biasanya kerja sama dan kamu kayak Sebenarnya intinya itu dalam komunikasi dalam kegiatan itu kita sebenarnya sudah menggunakan komunikasi. Jadi kemudian itu untuk maksudnya komunikasi secara langsung
Kamu
Enggak, ini kan sekedar keluarga. Di sini kan makan dulu. Bisa nasi. Terus nasi. Sudah semua belum? Kamu foto ini orang ada orang Ya, orang video aja. Atau jadi tolong lihat di sini. Saya enggak Pak. Emang yang namanya uang biasa ini ya. Orang sampai apa? Ini apa sih? Enggak, ininya Pak. Saya juga pernah saya mengendalikan itu ya. Susah untuk melihat saya nggak pernah gitu. Saya kemarin pesan atas itu dapat berapa? 2.300. Sudah Bu Ibu? Karena sekarang sudah hampir pukul jam 11:30 ya, waktu kita istirahat hampir jadi mungkin perwakilan dulu ya Bu Ibu ya, 1 atau 2 kelompok, nanti kita harus disowa dulu, setelah isowa baru kita lanjut ke kelompok selanjutnya Bu Ibu ya. Jadi saya kesalahan kalau misalkan harusnya waktu istirahat kita terus lanjut. Udah boleh Bu Ibu, kelompok 1 Bangga banget sama iya lah Mas. Kamu jelasin semuanya Jadi suka pedas kayak mana biasanya nggak pakai juga. nggak sama aja. Kalau dia nggak kayak sambal yang ada hijau, kamu pun suka pedas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana kelompok kami bernama kelompok Sutnyadi, yang beranggotakan saya sendiri Tika Rahayu, kemudian ada Bu Ansel, Bu Hina, dan Bu Dian. Kemudian tema yang kami ambil yaitu kami mengambil tentang daun, lebih spesifiknya jumlah daun yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian untuk presentasi pertama dipersilakan kepada Bu Ansel.
Oke, Bapak Ibu, kita tujuannya mengenal bilangan serta melakukan komputasi mental estimasi penilaian kewajaran hasil perhitungan pada bilangan hingga 100. Di sini kita awalnya bermakna dan relevan itu kita mengajak peserta didik untuk keluar mencari daun. Nah, jadi terserah peserta didik itu mengambil berapapun, yang penting sampai 100. Terus yang kedua, mendorong eksplorasi numerasi. Peserta didik mulai menghitung daun yang didapat. Jadi mereka langsung ke kelas, masuk ke kelas, mereka masing-masing menghitung daun dia dapat berapa. Setelah itu mereka berkelompok. Dalam kelompoknya misalkan ada 4 ya. Ada 4, terus peserta didik bekerjasama menjumlahkan seluruh daun yang didapat oleh seluruh anggota kelompoknya. Jadi, Bu Tika dapat berapa? Saya dapat berapa? Kamu dapat berapa? Salah kebalik. Terus yang keempat, menumbuhkan minat dan keterlibatan. Daun-daun yang didapat dan sering peserta didik dapat menumbuhkan minat dan keterlibatannya. Jadi dalam dia mencari, dia bereksplorasi keluar, dia menyatu dengan alam, dengan sekolah, terus mereka lebih semangat lagi. Biasanya kan kalau anak-anak di dalam kan diem aja ya, kayaknya bosen gitu. Jadi kita ajak keluar untuk mencari daun. Terus yang kelima, berkesesuaian dengan konteks. Daun-daun yang digunakan dalam pembelajaran merupakan daun-daun yang ada di lingkungan sekitar sekolah, jelas ya, nggak keluar dari gerbang sekolah. Yang keenam, mendukung transisi ke abstraksi. Jadi tadi misalkan Bu Tika dapat berapa daun? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Terus saya cuma dapat 3 nih karena saya pemalas ya, jadi cuma dapat 3, ini mageran. Terus Bu Kina dapat 7, Bu Dian dapat 5. Ini konkretnya kita gambarkan daun itu sendiri. Lalu semi konkretnya kita koin sebenarnya ini, bulat-bulat berdasarkan jumlah dari daun yang didapat masing-masing peserta didik. Lalu untuk abstraknya berupa angka 8 plus 3 plus 7 plus 5, ini penjumlahan. Nanti anak-anak juga bisa memainkan angka ini untuk pengulangan gitu, atau bahkan perkalian atau pembagian kalau bisa. Lalu untuk hasilnya ini kan kalau kita jumlahkan 23. Jadi untuk lambangnya sendiri, daunnya ini berjumlah 23, poinnya berjumlah 23, dan hasil akhirnya ini angka dari 23 itu sendiri. Terima kasih, dan itu Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga tidak ada pertanyaan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya Bu ya. Kira-kira ada yang lupa nggak Bu dari kelompok 1? Apa yang belum disampaikan? Yel. Iya. Jadi yel. Boleh Bu. Tunggu ya, bentar, sabar. Nyusul ya yelnya. Habis isoma. Oh iya Bu. Ini kita kesepakatan aja. Mau isoma apa mau kita lanjut? Jadi nanti udah selesai boleh langsung pulang. Ya, jam 12 lebih dikit. Lanjut aja Mas ya. Oke, boleh sekarang kelompok 2 kelompok seperti ini. Jangan lupa yelnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok RA Kartini, wanita cerdas dan gembira. Baiklah, di sini kami dari kelompok RA Kartini terdiri atas yang pertama ada Ibu Komalasari dari SD 1 Rawalaut, ada Ibu Vio dari SD kelas 2, dan saya sendiri Mega dari SD Negeri 2 Rawalaut. Baiklah, di sini contoh konteks yang kami ambil adalah daftar hadir, yaitu mengenal makna bilangan sebagai urutan.
Oke, mohon perhatiannya Bapak Ibu sebentar. Jadi yang pertama adalah kegiatan bermakna dan relevan. Jadi di sini kami mengajak peserta didik kami untuk mengukur berat badan dan tinggi badan. Nah ini kan relevan ya, bisa kita perhatikan badan kita masing-masing. Nah, lalu kita mengukur berat badannya dan tinggi badannya yang tentunya sudah disiapkan oleh guru. Nah jadi kita menyiapkan timbangan yang pertama, lalu kita menyiapkan juga alat ukur tinggi badan. Nah selanjutnya yang kedua adalah mendorong eksplorasi numerasi. Jadi setiap peserta didik akan mencatat berapa sih berat badan dan tinggi badannya diri sendiri yang pertama, karena kita nanti akan membentuk kelompok di tahap yang ketiga. Nah selanjutnya melibatkan hal konkret. Nah jadi di sini peserta didik itu dibentuk menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok bisa terdiri atas 5 atau 6 orang. Selanjutnya yang keempat adalah menumbuhkan minat dan keterlibatan. Nah, setiap kelompok akan mendata berat badan dan tinggi badan dari masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya setiap kelompok akan bergeser ya ke setiap kelompok yang lain untuk mendata seluruh peserta didik tentang berat badan dan tinggi badan. Jadi kita sudah memiliki data nih tentang berapa sih data berat badan dan tinggi badan setiap siswa. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kesesuaian dengan konteks lokal. Setiap kelompok akan mengurutkan berat dan tinggi badan dari yang terkecil hingga yang terberat, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir mendukung transisi abstraksi. Nah, setiap kelompok akan membuat penyajian sederhana, bisa tabel atau bisa diagram batang tentang data berat badan dan tinggi berat badan siswa. Selanjutnya terakhir baru mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, itu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi, kelompok Eta Kartini, wanita cerdas dan gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Jejadin, semangat juang, jangan menyerah, pantang mundur, jaya jaya jaya. Yang biasa. Ibu, selanjutnya kelompok 3. Belum selesai. Kelompok 4. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Rahma, serta saya Mbak Yuli dan juga Pak Iswan. Kita yang dulu. Kami kelompok 4, kelompok Soekarno, calon pemimpin hebat. Yes, yes, yes. Untuk selanjutnya presentasi ini akan dibawakan oleh Pak Iswan. Iya. Ini jebakan sebenarnya. Di awal Ibu Rahma, ya nggak apa-apa. Untuk dari kelompok 4 kami mengambil untuk bendanya itu adalah jam dinding. Nah untuk jam dinding ini sebenarnya mudah dapat di dalam kelas, bisa di mana juga di rumah itu ya, seperti itu. Di kriteria pertama, tujuannya dulu mengenal makna sebagai urutan. Untuk medianya jam dinding, kriteria pertama itu bermakna dan relevan dengan pengalaman nyata murid.
di kriteria pertama ini adalah jam dinding dapat dilihat oleh anak-anak di dalam kelas. Terus yang kedua itu mendorong eksplorasi dan numerasi. Di sini siswa memperhatikan angka-angka yang ada di dalam jam dinding untuk mengenal bilangan sebagai urutan. Siswa mengetahui perputaran arah jarum jam mulai dari bilangan yang terkecil ke terbesar. Dan masuk kita ke kriteria yang ketiga, itu melibatkan tindakan konkret. Iya, melibatkan tindakan konkret. Nah, di sini jam dinding adalah benda konkret yang ada di dalam kelas sehingga siswa dapat mengurutkan bilangan tersebut. Untuk kriteria selanjutnya yang keempat, menumbuhkan minat dan keterlibatan. Di sini siswa dapat mengetahui jumlah angka yang ada di jam dinding tersebut. Selanjutnya siswa dapat menyebutkan angka yang ditunjukkan oleh jarum jam. Masuk ke yang selanjutnya, kriteria 5, bersesuaian dengan konteks lokal. Nah, untuk jam dinding ini yang digunakan dalam pembelajaran kesehatan yang ada di dalam kelas. Bisa mungkin berbagai bentuk ya. Ada yang bentuknya mungkin bulat, ada yang persegi, dan ada yang berbagai macam. Ya, mungkin bisa dalam bayangan, mungkin bisa ya dibayangkan ya. Untuk kriteria keenamnya, di sini mendukung transisi ke abstraksi atau konkret ke simbolik. Nah, untuk yang gambarnya itu yang konkretnya ada gambarnya, gambar jam dinding berbentuk lingkaran yang kami ambil. Untuk yang semi konkret dan simboliknya itu siswa mulai mengurutkan angka-angka yang ada jam dinding yang mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dan untuk simboliknya ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai angka 12. Gitu. Nah, demikian dari presentasi kelompok 4 Sukarno. Ya, demikianlah tadi presentasi kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir dulu. Biasa kalau kelompok terakhir itu paling riang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Tri Siska, Akhir Desa Putri, 3 Putri Ardi. Oke, kelompok Patimura, guru hebat, guru kreatif, dan mantap. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi kami eksplorasi kontennya adalah meja, yang kriteria pertamanya bermakna dan relevan dengan pengalaman nyata murid. Jadi di dalam kelas itu sudah pasti ada meja. Jadi nanti anak-anak melihat meja yang ada di sekitar kelas masing-masing. Ada yang sesuai susunannya masing-masing, ada yang lebar U, kadang kan ada yang lebar U, ada yang lurus seperti ini, dan
seterusnya. Nah, untuk yang kriteria 2, mendorong eksplorasi nummerasi. Nah, di situ anak-anak sudah mulai memperhatikan jumlah meja yang ada di setiap barisnya atau setiap kolomnya yang ada di dalam kelas tersebut. Untuk yang kriteria ketiga, melibatkan tindakan konkret, yaitu meja yang digunakan murid di dalam kelas memungkinkan murid itu untuk terlibat langsung untuk menghitung meja yang ada di baris masing-masing baris mereka atau di kolom mereka dan atau semua dalam kelasnya. Kriteria keempatnya menumbuhkan minat dan keterlibatan. Meja seperti yang saya bilang tadi, meja yang disusun secara berbeda di dalam kelas, secara horizontal dan secara vertikal dapat menumbuhkan minat dalam keterlibatan murid untuk dapat menghitung jumlah meja yang disusun secara horizontal dan vertikal. Kriteria kelima, bersesuaian dengan konteks lokal. Meja yang digunakan atau susunannya disesuaikan dengan lingkungan masing-masing sekolah. Kriteria keenamnya seperti ini, sudah digambar konkretnya meja di kelas. Terus di semi konkretnya anak-anak menggambarkan meja yang ada di dalam kelasnya, atau misalnya yang letter U, mereka menggambarkan letter U. Kalau misalnya seperti ini, mereka menggambarkannya seperti ini. Nah, untuk mereka menghitung jumlah meja yang secara vertikal dan horizontalnya seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari presentasi kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil diskusi dari beberapa kelompok ya Bapak Ibu. Nah itu tadi tentang gali dan eksplorasi ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu berdiskusi dengan satu kelompoknya untuk menentukan apa konteks yang ingin mungkin nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah ini muat konten Bapak Ibu. Jadi muat konten itu kita bisa memilih apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa, karena di sini kita tadi berkesadaran bilangan. Yang pertama ini adalah konservasi, ya. Yang kedua adalah subitasi, ketiga adalah memasangkan satu dan perbandingan, ketiga menghubungkan nama simbol dan bilangan dengan makna bilangan. Kemudian yang kelima adalah lebih banyak satu atau dua dan lebih sedikit satu atau dua. Yang keenam bisa dengan komposisi dan dekomposisi. Yang ke-10 adalah membangun patokan seperti 5 dan 10. Nah ini juga bisa Bapak Ibu. Contoh yang pertama adalah ubin yang warna apa yang jumlahnya lebih banyak. Nah sebenarnya Bapak Ibu, ubin yang di depan ini jumlahnya itu sama saja. Yang membedakan adalah jarak. Ya, tapi kadang biasanya kalau anak-anak kelas 1 anak kelas 2 dia kadang menjawabnya berbeda Bapak Ibu ya. Dia kalau saya kasih tanya, nah dari kedua gambar di depan kira-kira mana yang lebih banyak? Jawaban mereka kadang-kadang yang warna orange. Kenapa? Karena dia lebih panjang. Padahal kalau dihitung secara seksama itu hasilnya sama aja. Nah mungkin itu nanti yang bisa kita ajarkan kepada mereka ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya melihat tapi juga menghitung secara langsung. Nah ini juga Bapak Ibu subitasi. Ya subitasi ini kita boleh menggunakan benda seperti ini. Kita bagi murid, kemudian kita meminta murid untuk menemukan jumlah lingkaran yang ada di dalam kotak, tapi tidak boleh menghitung satu persatu. Jadi mengelompokkan Bapak Ibu ya. Saya yakin bahwa setiap anak pasti mempunyai pengelompokan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang
2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 jadinya 8. Mungkin ada yang 5 tambah 3, mungkin ada yang 7 tambah 1. Nah, itu bisa kita lihat juga ketika kita menggunakan alat-alat bantu seperti ini. Jadi nggak melulu bahwa matematika itu angka 8 dari mana? Dari 1 tambahkan 8 kali jadi hanya 8. Jadi bisa juga mungkin 5 tambah 3 atau berapapun, yang penting hasilnya itu hasil yang benar. Nah, ini ada nomor 3 muat konten, kita lanjut lagi dulu. Ini, nah buat aktivitas seperti yang tadi ya Bapak Ibu, buat aktivitas itu bisa dengan cara membagi kelompok, ya, buat project atau kita mengarahkan anak untuk belajar di luar kelas dengan alat tradisional itu termasuk dalam buat aktivitas. Nah, ikuti pemikiran murid Bapak Ibu. Ketika kita tidak menemukan miskonsepsi dalam pembelajaran kita bisa menggunakan pertanyaan seperti pertanyaan pematik dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah ketika kita menggunakan konten subitasi bilangan, ya, dengan ranting pohon. Soal atau pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada murid kita adalah berapa jumlah ranting yang kamu lihat pada pohon tersebut. Nah, mungkin jawaban ada 5 Pak. Nah, soal lanjutnya adalah kamu dapat 5 itu dari mana? Atau kamu hitung satu-satu? Atau mungkin hitung dari kanan 3, kiri 2, jadi hasilnya 5. Ya, apa mungkin bisa pertanyaan gimana kamu tahu ranting itu ada 5? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menumbuhkan miskonsepsi yang baru kita bisa luruskan atau jelaskan lebih lanjut. Jadi miskonsepsi itu ketika kita dalam proses pembelajaran tidak menemukan miskonsepsi dari alur itu, kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan baru. Jadi intinya bahwa bagaimana kita mendorong mereka untuk mengeluarkan apa yang mereka ketahui dan kita meluruskan. Nah, rayakan dan akhiri Bapak Ibu, ya, boleh dengan tadi presentasi, boleh dengan apresiasi, boleh dengan refleksi dan lain-lain. Nah, bab yang kedua, ini kita cepat aja Bapak Ibu, untuk berhitung asyik tambah kurang sambil bermain, menggunakan permainan tradisional. Jadi mungkin ada Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang sudah menggunakan permainan tradisional untuk mempelajari jadi tentang tambah kurang sambil bermain. Ada Bapak Ibu boleh sharing mungkin yang sudah menggunakan permainan tradisional dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Kalau tidak kita lanjut ya. Digali dan eksplorasi, yaitu mencari apa sih permainan tradisional yang ada di sekitar kita. Mungkin yang ada beberapa anak yang belum tahu. Kemudian buat konten. Buat konten Bapak Ibu. Buat aktivitas. Ini contoh-contoh dari aktivitas yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Itu pemikiran murid. Terakhir adalah rayakan dan akhiri. Jadi intinya Bapak Ibu, pembelajaran matematika gembira ini sebenarnya sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran sehari-hari oleh Bapak Ibu. Tapi yang membedakan adalah yang kita terapkan itu tidak runtut Bapak Ibunya, tidak gembira. Maksudnya tidak gembira bukan berarti tidak menyenangkan, tapi alurnya tidak gembira. Jadi kita mungkin ada alur-alur yang mungkin kelewat, ada alur-alur yang tidak sesuai. Jadi yang disarankan di sini adalah kita membuat alur yang sesuai dengan alur matematika gembira. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak bisa nggak misalkan matematika gembira ini diterapkan di kelas tinggi? Sebenarnya bisa, tapi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menyusunnya?
Karena matematika gembira ini, alat gembira ini semakin sulit materinya, maka semakin sulit juga kita membuat aktivitas untuk pembelajaran di kelas. Makanya kenapa kemudian matematika gembira itu difokuskan untuk fase A, kelas 1, kelas 2, karena memang benda-benda yang ada di materi pelajaran itu masih relevan yang ada di sekitar. Misalkan contoh kita mau nerapin DK5 tentang akar pangkat, itu kan kita harus pusing ya Bapak Ibu yang mencari benda apa yang kira-kira konkret dengan alat pangkat. Nah makanya kenapa matematika gembira ini difokuskan untuk kelas 1 dan kelas 2, karena memang benda-benda yang ada di buku atau di mata pelajaran itu masih relevan yang ada di sekitar lingkungan sekitar peserta didik. Jadi intinya Bapak Ibu, matematika gembira ini adalah mendorong siswa atau murid untuk ikut terlibat aktif dalam proses pelajaran, menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita dan menuntut mereka untuk mengembangkan intuisi mereka atau daya ingat mereka atau pikiran mereka dalam proses matematika dan mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar mereka bahwasanya matematika, numerasi itu sejalan atau bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ini Bapak Ibu ada sedikit konsumsi dari kami ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu udah datang mampir ke sekolah kita dari pagi sampai siang. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat terrealisasi sesuai dengan keinginan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa screen loh Mbak. Aku udah tabelnya. Ini token ini baru saya edit ini setelah aja. Ayo Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruangan kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk menjadi bukti juga. Dulu jadi kalau video sedikit ya Bapak Ibu. Saya lupa tadi kasih slogan. Jadi kalau misalkan nanti saya bilang digitalisasi pembelajaran, nanti kita gerakan seperti ini ya. Teknologi tanda kotak. Bisa ikuti saya. Digitalisasi pembelajaran, teknologi bersahabat. Mana siswa Banyak anak SD hebat. Nah, tangan kanan ya Bapak Ibu, nanti habis foto langsung video ya. Sekali lagi teknologi digitalisasi pembelajaran, teknologi bersahabat, anak SD hebat. Oke, yuk foto dulu. Foto dulu. Tolong 2 jam. Ayo. Di belakang meja.
situ tapi sekarang ya. Apa tuh masuk apa? Kelihatan semua nggak kayak mana? Ya kalau tamas aja nggak apa-apa. Kelihatan. Foto dulu aja, foto dulu. Oh ya. Ini kerja kan bukan aku. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dan 3 ya. Semangat. 1, 2, 3. Lagi. Siap. Bagaimana itu? Gini. Kiri ya Kak. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Video. Dari ada di sebelah. Enggak. Video. Satu. Oh, video apa? Video ya, digitalisasi tadi ya. 1, 2, 3. Digitalisasi. Oh, siap. Coba ya lagi ya. Digitalisasi pembelajaran, teknologi bersahabat, anak SD hebat. Siap ya. Siap ya Bapak Ibu. Teknologi bersahabat anak SD hebat ya. Sudah. Sudah. 1, 2, 3. Digitalisasi pembelajaran, teknologi bersahabat, anak SD hebat. Terima kasih Ibu. Silakan dinikmati Bapak Ibu. Kalau bisa boleh kita. Ya. Udah. Ada sosialisasi di aula atas. Kemudian anak kelas Kita masih belajar pelatihan aja. Sosialisasi kapan sih? kelas 6 bawa handphone semua anak-anaknya. Ya lu Kalau bilang bisa. di grup. Ya. Ya udah belum? Udah hampir. Kasih juga dia. Ya 1 menit. Oh ini videonya minta sih sayang.